Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kepada kita semua. Baik, terima kasih anak-anak yang telah ikut gabung dengan channel SMA Negeri 1 Banjarsari di pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat, ya, baik dalam lembaga pendidikan SMA Negeri 1 Banjarsari dan untuk nanti terapkan di masyarakat. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, kita langsung ke materi. Untuk pagi hari ini kita bahas untuk pertemuan sekarang kita bahas tugas kelompok yang sudah dikumpulkan, ya. Untuk nomor 1, saya yakin ini udah betul semua, ya. Ini mudah. Kemudian untuk nomor 2, ini juga mudah, yang 2A-nya. Hanya untuk nomor 2B, ini pembuktian. Ini ada beberapa kelompok yang tidak seperti ini, gitu ya. Ada yang mengambil N-nya dengan beberapa bilangan, ya, dengan R-nya, kemudian dibuktikan sama. Nah, itu pembuktian dalam matematik seperti itu kurang tepat, ya. Nah, ini pembuktian yang tepat itu diantaranya seperti ini, ya. Walaupun nanti bentuk format tulisannya bisa beda-beda, tapi salah satunya ini, ya. Jadi ini kombinasi R dari N berdasarkan rumus demikian, ya. Yang ruas kiri, yang ruas kanan, kombinasi N dikurangi R dari N itu berdasarkan rumus. Nah, demikian, ya. Ini tolong hati-hati nih. Ini yang N min R-nya itu dikurung ini, gitu, ya. Ini dikurung, di N dikurangi R. Nah, ini kurungnya kurang, ya, nih. Kurungnya kurang, ya. Harusnya ada kurung lagi. Harusnya kurungnya demikian, ya. Nah, ini kurungnya ini harusnya ini ada nih. Nah, ini, ya. Nah, kan yang kedua juga ini kurungnya juga ini kurang, ya. Nah, ini juga harusnya ada kurung, ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, di sini kalau dibuka kurung yang N dikurangi R ini, maka akan dapat ini jadi dikurangi N, ini jadi ditambah R, sehingga nanti ini N dikurangi N-nya 0, ya, sehingga terjadi tinggal R, ya. R faktorial seperti ini, ya, dengan R faktorial. Ini kurungnya kurang, ya. Nah, ini S kurung. Nah, setelah demikian jelas ini dengan sifat komutatif bahwa penyebutnya ini pemilihannya sudah sama. Penyebutnya N dikurangi R faktorial dikalikan R faktorial. Kalau yang luaskan ini R dikurangi faktorial dikalikan dengan N dikurangi faktorial. Ini sifat, ini di operasi hitungnya perkalian. Jelas dalam perkalian berlaku komutatif. A kali B itu sama dengan B kali A. Sehingga dapat kesimpulan bahwa terbukti ini rumus demikian sama, ya, betul, ya, terbukti, ya. Jadi kombinasi R dari N itu sama dengan kombinasi dari N dikurangi R dari N, ya. Baik, itu nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 juga ini cukup variatif jawabannya, ya. Oke, ini mencari nilai R dari kesamaan rumus kombinasi. Kombinasi 3 dari N ditambah 1 sama dengan 4 kali kombinasi 2 dari N, tentukan nilai N-nya. Bapak ambil salah satu dari kelompok di
kelas 12.6 ini ya Bapak ambil ya. Oh, ini ada, ini baru ada yang salah nih ya. Ini n plus 1 salahnya apa nih? Ini harusnya pakai faktorial ya. Ini harusnya pakai faktorial. Ini ya S0. Nah, ini harusnya tanda seru ya, tanda masuk faktorial. Ini n plus 1 faktorial yang ruas kiri dibagi dengan n plus 1 dikurangi 3 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Yang ruas kanan itu sama dengan 4 dikalikan dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. Oke, ini diuraikan berdasarkan definisi faktorial. N plus 1 faktorial diuraikan menjadi n plus 1 kali ini turun 1 poin ya. N plus 1 itu turun jadi kali n, terus kali lagi n min 1 kali n min 2 faktorial. Ini berartinya di n min 2 faktorial. Kenapa? Karena di penyebutnya ada n min 2 faktorial. Nah, ini dari sini ya. Dari n ditambah dikurang n tambah 1 dikurangi 3 yang dapat n plus 1 tambah min 3 itu dapat min 2, jadi n min 2 faktorial. Jadi ini n min 2 faktorial di pembilang dengan penyebut itu habis ya. Ini 3 faktorial juga ini nggak usah diuraikan, nanti akan diuraikannya nanti berikutnya ya, boleh. Kemudian yang ruas kanan ini di pembilangnya yang n faktorialnya diuraikan, ini berarti sampai sama dengan penyebutnya n min 2 faktorial. Di n dikalikan dengan n min 1 kali n min 2 faktorial. Penyebutnya ini nggak usah dirubah, tetap n min 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini lihat, ini n min 2 faktorialnya sama dengan penyebutnya nih, pembilangan penyebutnya. Oke, coret ya. Terus ini juga sama, n min 2 faktorial dengan n min 2 faktorial di satu ruas, pembilang penyebut sudah habis. Nah, ini yang beda ruas ya, itu kalau ingin habis ya, istilahnya itu kalau posisinya sama ya. Jadi kalau satu ruas itu posisinya beda, satu pembilang satu penyebut, tapi catatan pembilang penyebut itu hasilnya operasinya dikali-kalikan ya. Nah, kalau beda ruas ini harus posisinya sama. Seperti ini n ini ya. Ini sama dengan ini ya. Dua-duanya pembilang. Pembilang dan ini semua unsurnya dikali-kalikan ya. Habis itu kenapa? Karena secara matematis ini kedua ruas dibagi dengan n. Jadi yang ruas ini dibagi n, maka habis, yang ruas kanan juga dibagi n. Demikian pula yang ini yang n-1 ya di pembilang dan n-1 di pembilang yang sebelah kanan juga sama ini ya. Habis, kenapa habis? Secara matematis berarti kedua ruas diperlakukan sama, yaitu dengan cara kedua ruas dibagi n-1 atau sama aja dengan dikali 1 per n-1. Jadi ini yang habis, n-1-nya ini juga habis, makanya nilainya 1 ya. Nah, jadi tersisa yang di ruas kiri tinggal n plus 1 per n 3 faktorial ya ini. Ya, 3 kali 2 kali 1 diuraikan. Yang ruas kanan tadi tinggal 4 dibagi 2 faktorial. Nah, di kelompok lain ada jawabannya seperti ini ya. Oke. Nah, coba contoh nih. Nah, ini di kelompok lain ada yang jawabannya seperti ini. Jadi ini nggak dicoret ya. Nah, ini n-nya itu n plus 1 kali n min 1 4 yang ruasnya kali n min 1. Jadi yang dicoretnya yang di faktorial saja.
Nah, ini di jawaban kelompok ini dikali-kalikan ini ya. Nah, ini yang paling gampang tuh n plus 1 dikalikan dulu dengan yang n minus 1. Itu saling sekawan, maka hasilnya menjadi n kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 1 kuadrat itu tetap 1 ya. Nah, tinggal kalikan n per yang ini 6. Yang luas kanan juga dikalikan, ini dapat jadi 4. Buka kurung ya, 4n kuadrat dikurangi 4n. Nanti yang ini disilang istilahnya, yang 6-nya dikalikan ini ya, yang luas kanan. Kemudian yang ini yang n ini dikalikan dengan dalam kurung n kuadrat dikurangi 1, maka dapat jadi derajat 3 ya. Nanti menyelesaikannya dalam bentuk persamaan derajat 3. Nah, itu juga boleh, cuma nanti ada beberapa n yang jawabannya nanti jadi bentuknya dapat 2 n-nya ya, ada yang 1 dengan n-nya 11. Nah, itu yang satunya tidak termasuk karena kenapa? Karena diuji ya dengan cara pengujian boleh ya, bahkan ada yang 3 jawabannya ya. Kalau derajat 3 kan jawaban paling banyaknya 3. Nanti diuji ke rumus ini ya, berlaku atau tidak, atau dari ketentuan bahwa n ini ya, nilai n ini tentu akan harus lebih besar dari 3 ini kan ya. Ya, rumus kombinasi itu yang di bawah ini nilai ini harus lebih kecil daripada yang di atas ini ya. Karena ini kan misalnya kombinasinya diambil sebagian ini anggota keseluruhannya ya. Jadi nggak mungkin di sini n-nya 1 ya, karena kalau 1 itu tambah 1 jadi 2 ya. Nggak mungkin 3 kombinasi 3 dari 2, itu harus kombinasi 3 dari 3 ke atas ya. Nah, kemudian juga ini n-nya juga bilangannya bilangan cacat ya. Jadi kalau dapatkan pecahan ya salah gitu ya. Oke. Oke ya, ini nggak salah, cuma agak terlalu panjang jadinya ya. Jadi kalau untuk soal berkaitan dengan persamaan yang memuat faktorial itu jelas jawabannya pasti bilangan bulat dan jawabannya tunggal ya, jawabannya tunggal ya, tidak mungkin lebih. Tapi kalau asalnya dari persamaan murni dari persamaan matematik ya, misalkan begini ya, tadi ini bukan dari faktorial, misalkan soalnya demikian, tentukan nilai n ya, dari persamaan ini misalkan ya. Oke. Kelihatan. Nah, sini Bang ya. N plus 1. Nah, itu soalnya itu mulainya dari sini ya. Nah, ini mulainya dari sini kan ya. Ini 6 4 n kali n min 1. Nah, ini misalnya kalau dari sini betul nanti dibentuknya seperti jadi derajatnya derajat 3 ya. Jawabannya jadi ada paling banyak 3 ya. Paling sedikit ya tidak ada jawabannya ya. Saja himpunan-himpunan kosong. Oke, karena ini persamaannya yang memateri faktorial ya, sepertinya jawabannya jadi tunggal gitu ya. Sehingga seperti ini jawabannya, yang paling sederhana itu jawabannya itu. Nah, ini 4 dibagi 2 dapat 2, nah, terus dikalikan kedua harus dikalikan 6 atau misalnya disilang ya. Jadi n plus 1 sama dengan 12, dapat n-nya nih 12 dikurangi 1 jadi sama dengan 11. Itu jawaban yang paling ringkas, sederhana dan tepat ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini penerapan dari rumus atau konsep kombinasi. Sebuah pabrik tekstil akan membuat warna campuran ya. Oke, ini Bapak pindah ini ya. Sebuah pabrik tekstil akan membuat warna campuran yang terbentuk dari 3 warna dasar dengan ukuran yang sama. Jika tersedia 6 warna dasar yang berlainan,
Pertanyaan bagian A, berapa banyak warna campuran yang dapat dibuat? Pertanyaan B, misalkan 6 warna dasar itu adalah warna A, B, C, D, E, dan F. Tulis perincian masing-masing kombinasi campuran 3 warna dasar tersebut. Oke, untuk hitungannya banyaknya campuran 3 warna dari 6 warna, ini jelas merupakan kombinasi. Ya. Jadi kalau kombinasi itu prinsipnya seperti mengambil 3 dari 6 gitu ya. Mengambil 3 kartu ya dari setumpuk 6 kartu, atau mengambil 3 bola dari satu kotak yang berisi 6 bola. Nah, ini juga sama, ini mengambil 3 warna dari 6 warna dasar yang tersedia. Itu semuanya bentuknya sama ya, dianalogkan ya. Nah, hitungannya ini kombinasi 3 6 ya, untuk hitungannya. Oke, nah itu seperti ini seperti ini hitungannya ya. Jadi sekali lagi 6 faktornya diuraikan. Ini 3 yang faktor ini dari mana? Ini dari 6 dikurangi 3 ya. 6 dikurangi 3 faktornya jadi 3 faktorial, jadi demikian ya. Yang 6-nya di 6 faktorial diuraikan berarti sampai 3 faktorial. Yang penyebutnya 3 faktorial yang satu ini nggak usah diuraikan, yang keduanya diuraikan. 3 faktorial itu 2 kali 2 kali 1 ya. Cukup 3 kali 2 juga boleh ya. Ini coret dapat ini 20. Jadi ada 20 kombinasi ya, atau ada 20 campuran 3 warna dari 6 warna yang tersedia. Nah, ini yang Bapak harapkan selain menghitung itu ya, menghitung banyaknya kombinasinya, banyaknya campuran, juga diharapkan juga bisa untuk memperincinya ya. 20 kombinasi itu apa saja, mana perinciannya ya. Nah, untuk menentukan perinciannya itu harus misalkan anggota-anggota dari kombinasi apa yang tersedia itu untuk dikombinasikan itu ada disebut, diberi nama ya, biasanya pakai yang paling gampang itu pakai huruf abjad ya, pakai A B C D E F atau pakai angka. Cuma kalau angka kalau untuk satu karakter itu terbatas, hanya ada 10 karakter ya, 0 sampai 9. Tapi kalau huruf banyak ya, ada berapa itu, ada huruf alfabet itu ya, 28 atau 26 ada berapa ya, lupa lagi. Baik, Bapak buat bantuan seperti ini ya, lembar kerjanya dalam tabel. Misalkan warna yang ke satu yang diambil ini jelas warna A, B, C, D, E, F ya, warna juga sama ya, warna yang kedua juga ya, karena dari 6 warna yang sama ya, A, B, C sampai F ya, warna yang ketiga juga sama, A, B, C, D, E, F. Oke, Bapak buat tabel nih kombinasi atau campuran ke 1, 2, 3, 4 sampai 20. Nah, itu perinciannya yang mana aja. Nah, itu harus semuanya harus berbeda ya, kombinasinya harus tidak boleh sama. Oke, untuk kombinasi 3 warna yang pertama ya, jelas kalau misalkan warna yang pertama itu A ya, maka warna yang kedua itu setelah A itu apa? B ya. Nah, terus warna yang ketiga C. Nah, itu demikian ya. Jadi kombinasi yang pertama 3 warna itu adalah warna campuran dari warna dasar A, B, C. Nah, untuk memperinci kombinasi berikutnya atau campuran berikutnya, kita ganti warna yang ketiga yang diganti-gantinya ya. Kemudian nanti bergerak ke kiri ya, sampai mentok ke pilihan yang terakhir gitu ya, seperti yang Bapak jelaskan kemarin ya, sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Dan berurutan ya, ini katakanlah sini konteksnya huruf ya, tapi kalau dianalogkan ini adalah warna ya, jenis warna C ya. C kita ganti ya, ini C pilihannya selain C itu adalah berikutnya adalah D. Nah, berarti kombinasi atau campuran yang kedua itu adalah ini, yang campuran yang ketiga diganti dengan D. Sementara yang 2 campuran ke 1 dan keduanya tidak Bapak tulis lagi, ini berarti sama dengan kombinasi atau campuran sebelumnya, yaitu ini yang nomor 1. Berarti ini lengkapnya nih, kombinasinya atau campurannya ke kedua itu adalah A, B, D ya. Itu ya, ini supaya lebih sederhana tidak Bapak tulis lengkap ya. Jadi kalau ada unsur atau karakter yang tidak Bapak tulis, itu sama dengan kombinasi sebelumnya ya, yang paling dekat nomornya ya. Sehingga huruf yang ketiga ini ya, atau warna yang ketiga ini yang kita bisa ganti ya, ini dari C sampai F ya, C, D, F. Berarti ini sudah ada 4 ya, C, D, E, F. Nah, ini 2 warna pertamanya ya, A, B ya. Jadi ada 4 ya. Ini sudah mentok.
warna terakhir yang untuk yang ketiga itu sampai F, berarti kita ganti huruf warna kedua atau huruf yang kedua. Nah, ini setelah B itu berikutnya apa? Itu adalah C, ya. Berikutnya C. Berarti kombinasi yang kelima ini mulai, ya, untuk warna yang keduanya itu yang diambil adalah D. Adapun warna yang pertamanya tetap ini tidak berarti seperti sama dengan sebelumnya, yaitu yang ini, yang A, ya. Ini warna pertamanya A, ya. Warna yang keduanya C. Nah, maka untuk warna yang ketiganya, maka tidak mungkin ini warna sebelum huruf C, ya. Kalau dikatakan C misalkan B gitu, itu nggak mungkin, karena kalau B itu berarti sudah ada kombinasinya itu AB ini, ya. Cuma ini AB-nya di warna ke-1 dan warna kedua. Nanti kalau B di sini sama aja berarti AB gitu, karena ini kombinasi. Ya, beda kalau permutasi. Ya, di matematika ujian nanti bisa atau mungkin sedang dibahas, ya. Itu kalau kombinasi itu kan AB dengan BA sama, ya. Atau ini AB-nya ke-1 ke-2, ini AB-nya ke-1 ke-3 itu sama aja, ya. Tapi kalau permutasi itu beda, ya. Oke, kita lanjut sekali lagi. Yang ini yang kombinasi yang ketiga ini berarti setelah A, C, berarti ini setelah C ya berarti berikutnya yaitu D, ya. Jadi pada saat warna yang keduanya C berarti pilihannya tinggal ini D, E, F, ya. Berarti ini D-nya diganti, yang ketiganya diganti dengan D, terus diganti dengan E, dengan F. Ya, sekali lagi ini dua huruf pertamanya itu ke nomor urut yang paling dekat. Ya, jadi yang ini yang dan E dan F itu ke nomor urut terdekatnya adalah nomor 5 yaitu C, sementara huruf pertamanya itu adalah ke nomor urut 1, ya. Jadi ini lengkapnya ini ACD, yang ini lengkapnya ACE, ACF gitu. Oke, ini huruf yang ketiga itu sudah mentok di huruf yang terakhir yang F. Nah, berarti kalau sudah mentok berarti semuanya sudah, ya. Untuk huruf pertama keduanya AC, maka kita beranjak lagi ke huruf yang keduanya diganti. Setelah C apa? Itu D, ya. D. Maka warna yang ketiga itu lanjutkan, setelah D apa? Itu E, gitu, ya. Nah, tinggal ganti-ganti lagi nih yang huruf yang ketiganya. Nah, huruf yang ketiga itu ya selain E ini berarti pilihannya juga bisa F. Jadi mentok ini di hanya 2, ya, E, F. Ini sudah terakhir huruf yang ketiga, terakhir F, ya, di warna yang ketiga itu berarti ganti lagi yang D-nya dengan huruf setelah D yaitu E. Ini E, F. Nah, lengkapnya ini huruf pertamanya apa? Sekali lagi ke nomor yang terdekat yaitu huruf A. Jadi ini A, E, F. Nah, ini udah mentok untuk warna yang kedua, ya. Itu mentoknya di E, ya. Nah, warna yang ketiga ini mentoknya di F, gitu, ya. Karena ini 3 unsur yang diambil kombinasinya, ya. Berarti ini sudah susunan yang terakhir yang kedua ketiga itu EF. Berarti tinggal berikutnya adalah kombinasi berikutnya adalah huruf pertamanya atau yang warna pertamanya kita ambilnya setelah A, ya, yaitu apa? Yaitu B, gitu. Maka kombinasi untuk nomor urut yang ke-11 itu B, ya lanjut, bukan jangan mundur, ya. Beda kalau permutasi itu bisa ke huruf yang sebelumnya, tapi kalau kombinasi selalu ke huruf berikutnya kalau dalam bentuk huruf nama-nama unsurnya, ya. Setelah B apa? Ya C, ya. Terus setelah C apa? D. Berarti ini kombinasi berikutnya adalah B, C, D, ya. Nah, sini di ilustrasi ini berarti B, C, D. Nah, berarti warna yang ketiga itu ada 3 kemungkinan yang bisa diganti-ganti, ya. Selain D itu E atau F, ya. Ini, ya. Jadi B, C, D ini B, C, D, B, C, E, B, C, F. Nah, ini untuk warna atau huruf yang ketiga sudah selesai sampai F, berarti kita ganti lagi yang huruf yang keduanya. Setelah C apa? Ini D. Berarti ini D, ya. Lanjutnya berikutnya lalu setelah D itu adalah E. Nah, ini kalau huruf keduanya D, maka huruf yang ketiganya atau warna yang ketiganya itu kemungkinannya tinggal E atau F. Jadi ini bisa E, bisa F, maka dapatlah ini sampai sini ada kombinasi yang ke-15 B, D, F, itu lengkapnya, ya.
Berikutnya untuk kombinasi yang ke-16 ya, nah ini sudah mentok untuk huruf atau warna yang ketiganya F, berarti kita ganti untuk warna yang keduanya atau huruf yang keduanya setelah D itu apa? E ya, berarti ini EF ya. Dan huruf pertamanya apa? B ya. Ini B, E, F. Nah, ini warna kedua, ketiga atau huruf kedua, ketiga ini sudah mentok di huruf atau warna yang terakhir, E, F ini ya. Jadi kalau yang warna ketiga itu atau huruf yang ketiga itu nih mentoknya di F, yang warna kedua atau huruf yang kedua ini F, E ya. Nanti yang warna ke-1 nanti mentoknya di D gitu ya. Kita ganti nih untuk huruf atau warna ke-1-nya ya. Tadi B ya, kita ganti dengan setelah B apa? Ya, setelah B adalah C ya, ini C ya. Berarti C ya. Maka untuk warna atau huruf yang kedua dan ketiga itu ya berikutnya setelah C itu D, E gitu ya. Nah, kita balik lagi ke warna yang ketiga ini, selain E ya, itu ya pilihannya adalah F. Jadi nggak mungkin ke huruf yang sebelumnya ya. Itu kalau kombinasi itu selalu ke huruf berikutnya. Tapi kalau permutasi bisa maju mundur ya gitu. Caranya demikian ya. Itu supaya ini teratur ya, menyusunnya teratur supaya tidak terlewat dan tidak ada yang ditulis ulang gitu ya. Ini teknik seperti sebenarnya membuat susunannya itu misalnya biasa bisa aja bebas kalian ya. Cuma kalau bebas enaknya nanti kadang-kadang lupa ini udah atau belum gitu ya. Gitu. Itu kalau secara sistematis tersusun rapi, insya Allah nanti semuanya tertulis dan tidak ada yang ditulis lebih dari satu kali. Ya. Oke, ini yang huruf atau unsur yang warna yang ketiga ini sudah sampai F, maka kalau sudah F kita ganti lagi yang unsur atau huruf atau warna, kalau kondisi konteksnya warna yang kedua itu D, setelah itu apa? E. Ya. Nah, berarti kalau warna atau huruf yang kedua sudah E berarti sudah mentok. Ini ya berarti setelah E itu F. Nah, ini berarti sudah mentok terakhir ya. Yang C, E, F ini ya berarti kita ganti lagi ke warna ke-1 atau huruf yang ke-1 dalam konteks di sini ya. Yaitu setelah C itu apa? D. Ya setelah D itu berarti E, F. Nah, gitu ya. Ini Bapak gunakan teknik penulisan dengan tidak mengulang unsur huruf-huruf sebelumnya yang sama dengan nomor yang paling dekat ya, supaya nggak terlalu pusing ya gitu. Baik, itu nomor 4, mudah-mudahan bisa dipahami ya, terutama untuk memperinci kombinasi-kombinasinya itu yang 20 itu apa saja ya. Itu ini memerlukan ketelitian, keuletan ya. Terkadang ada yang kok nggak pas 20, cari lagi kan, pusing gitu ya. Betul nggak ya? Nah, ini Bapak beri teknik seperti ini caranya ya. Jadi unsur yang sama dengan kombinasi sebelumnya itu nggak usah ditulis ya. Terus urutan-urutan yang digantinya itu dari unsur yang paling kanan dulu bergeser ke kiri gitu ya. Dan prinsip berikutnya adalah bahwa selalu dalam kombinasi itu menentukan kombinasinya itu kalau huruf ya itu selalu tidak mungkin mundur ya, hurufnya itu selalu maju ya. Gitu. Oke, di beberapa jawaban dari kalian itu ada yang beda-beda, ada yang loncat gitu ya. Kita lihat bahkan ini salah satu contoh ini ya, kita lihat nih ya. Apakah sama dengan Bapak atau enggak ya cara menyusun perinciannya. Oke, ini A, B, C, ini diganti C-nya dengan D, E, F, betul ya. Terus setelah mentok ini B-nya diganti dengan C, jadi A, C, D, betul. Ini ganti lagi D-nya dengan E, E, F, nah, betul ya. Ini D ganti lagi dengan EF ya. Ini udah mentok, F nya ganti dengan E jadi AEF. Terus A nya diganti dengan B, B, C, D, ini diganti dengan D, E, F, betul. Ini C nya diganti dengan D, D, E, F, betul. Terakhir nih B, E, F, B nya diganti dengan C, D, E, F. Nah, terus ini D nya diganti dengan F, E ya, jadi C, E, F. Terakhir ini F, ini kebetulan jadi sama dengan yang Bapak jelaskan barusan ya. Tapi di kompor kain itu ada yang loncat ya. Itu kalau loncat biasanya suka pusing lagi, ini mana yang ini sudah tulis atau belum gitu ya. Kalau sudah seperti ini ya, kalau ingin lebih tepat ya ini tulis lengkap huruf-huruf yang tadi dikosongkan ya dengan sama dengan huruf yang paling dekat nomor sebelumnya. Oke, sekarang kita beranjak ke nomor 5.
Untuk nomor 5, ini penerapan pada pendidikan. Permasalahannya demikian. Suatu kelompok belajar terdiri dari 6 siswa. Misalkan siswa A, B, C, D, E, F. Nah, ini kalau tidak dalam soal tidak ada namanya ya. Kalian usahakan pakai huruf abjad ya, dari berurutan dari A ya. Ini 6 siswa A, B, C, D, E, F akan dipisahkan menjadi 2 grup. Berapa banyak cara untuk membentuk grup itu ya, dan tentukan juga perinciannya. Ini dibagi 2 grup ya. Jadi semuanya terdistribusi ke salah satu grup, ke grup 1 atau ke grup 2. Ini ada 2 pertanyaan. Yang bagian A, berapa banyak cara untuk membentuk grup itu ya, dan tentukan juga perinciannya jika grup 1 terdiri dari 4 siswa dan grup 2 terdiri dari 2 siswa. Yang pertanyaan yang B, grup 1 dan grup 2-nya ini masing-masing 3 siswa. Jadi semuanya 6 itu terdistribusi ke grup 1 atau grup 2. Nah, di sini untuk menentukan banyaknya grup yang dapat dibuat ya, itu jelas fokusnya bisa ke salah satu gitu ya. Yang pertanyaan yang A ini bisa bisa fokus ke yang 4 siswa satu grupnya, nanti sisanya pasti masuk ke grup 2 ya, yang 2 siswanya itu ya. Gitu. Kalau yang B fokusnya ke grup 1, yang 3 siswa nanti sisanya 3 orang masuk ke grup 2. Sehingga cara menentukan banyaknya kombinasi itu cukup salah satunya, nggak usah kedua-duanya ya. Karena yang grup yang 2 itu sisanya masuk ke grup 2. Ini cara yang pertama. Banyak cara atau kombinasi membentuk grup 1 terdiri dari 4 siswa dan grup 2 terdiri dari 2 siswa. Dari 6 siswa adalah ini bisa kombinasi 4, 6 ya. Ini kombinasi 4 dari 6 atau ini 2 dari 6, yaitu sama ya. Itu seperti rumus yang tadi sudah dibuktikan pada soal nomor 2 ya. Itu kalau suatu kombinasi, ini kombinasi 2, 6, ini kombinasi 4, 6. Nah, ini kan yang diambil sedikitnya itu, yang diambil kombinasi itu kan 4 dan 2, kalau jumlahkan 6 itu pasti hasilnya akan sama ya. Di rumus yang sebelumnya nih ya. Ini nomor 2 ya. Nah, yang ini nih. Nah, ini kan ya. Ini kombinasi 2, 6, R-nya 2, N-nya 6. Ini maka sama dengan ini 6 dikurangi 2 kan 4 ya. Berarti kombinasi 4, 6 ya. Jadi ngambil kombinasinya bisa ke yang ke grup 1 yang 4 orang, 4 siswa, atau ke grup 2 yang 2 orang anggotanya ya. Hasilnya akan sama ya. Oke, ini hitungannya di kelompok ini ya. Nah, ini dapat 15 ya. Nah, ini kombinasi 4 dari 6 atau kombinasi 2 dari 6. Dapat jawabannya dua-duanya 15 ya. Jadi banyaknya cara untuk membentuk grup 1 yang terdiri dari 4 siswa dan grup 2 terdiri dari 2 siswa dapat dilakukan dengan 15 cara. Jadi 15 grup yang mungkin ya, yang berbeda. Ya, kalau sekali tiap soal diakhiri dengan kesimpulan ya. Itu juga punya nilai tersendiri. Oke, sehingga untuk menentukan perinciannya itu bisa kalian fokus ke salah satu grup saja ya. Nanti sisanya masukkan ke grup yang satu lagi gitu ya. Caranya sama seperti tadi ya. Oke, ini Bapak jelaskan. Oke, bisa fokus ke grup 1, misalnya grup 1 nih ya. Anggota grup 1 4 orang, berarti mulai dari A, B, C, D. Nah, berarti yang anggota yang keempatnya ini ganti dengan selain D itu bisa E, bisa F. Gitu. Ini sudah A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, E, A, B, C, D, A, B, C, F, maaf ya.
Ini sudah 3 sampai sini. Ini sudah mentok yang F yang terakhir. Anggota yang keempat itu berarti setelah C itu ganti dengan D yang atau anggota yang keempatnya ya. DE ini F. Ini berarti ABD, ini ABDF. Ganti yang D-nya ini dengan E ya, setelah D itu E ya, setelah E yang mentok E F ya, berarti ini ABEF. Ini sudah mentok EF, kedua unsur yang terakhirnya, dua huruf terakhir berarti huruf yang keduanya ini ya, kita ganti ini setelah D itu adalah apa? C. Jadi ini CDE. Ya. Lain CDE, ya, E-nya diganti dengan F, berarti dapat CDF. Terus terakhir ini yang D diganti dengan E, EF, maka ini CEF. Ini udah mentok, EF, huruf ketiga dan keempatnya, nanti yang C-nya dengan D, DEF. Ya. Sekali lagi untuk grup yang duanya nih sisanya ya, sisanya. Ya. Yang grup itu sisanya, ini misalkan nih, ini sudah grup 1 ya, anggotanya adalah ABCD, ya, ABCD. Maka yang grup 2 itu ya sisanya, siapa yang belum, yang nggak masuk ke grup 1 ya, berarti E dan F, berarti yang F termasuk masuknya grup 2 ya. Ini A B C E, ini grup 1, anggotanya adalah A B C E, berarti yang tidak masuk ke grup 1 ya pasti masuk ke grup 2, yaitu siapa ya, ini kalau ini bacanya dari bawah ke atas ya, maaf ya, bukan dari atas sini. Kalau yang grup yang itu bacanya acuannya dari bawah ke atas ini ya, nomor yang dekatnya ke ini mundur gitu ya, gitu. Jadi ini DF ini ya, bukan ke atas, bukan ke bawah ini. Karena mulainya dari sini ya. Ini ada kasih tanda panah ya. Jadi kalau mulai dari grup 1 ini, dari sini dari nomor 1 terus ke bawah ke nomor sampai 5, terus 6, 10, terus ini ya. Tapi kalau kita ambil yang paling gampang sebenarnya yang grup 2 acuannya ya. Grup 2 itu hanya 2 anggota ya. Berarti mulai dari 2 huruf yang pertama nih, AB ya. AB ya, berarti ganti yang huruf yang kedua itu dengan selain B ya, bisa C, bisa D. Oh ini maaf salah ya. Ini harusnya E ya, maaf ini salah. D, E ya. Nah, ini harusnya ini E ya, maaf. Setengah 30 meter ya. Ini harusnya E ya. Jadi ini yang huruf yang keduanya diganti dengan bisa B, bisa C, bisa D, bisa E, bisa F. Selesai ini sampai F, berarti setelah A kita ganti dengan, untuk kombinasi berikutnya ini ganti dengan B ya. Berarti B, mulai setelah B ya C berarti ya. Nah ini C-nya diganti, selain C itu bisa D, bisa E, bisa F. Jadi BC, BD, BE, BF. Ini terakhir mentok ya, huruf yang terakhir itu F. Berarti sekarang ganti yang setelah B itu ini C ya. Nah, berarti kombinasi berikutnya setelah C itu D, berarti CD. Nah, ini yang huruf kedua selain D itu bisa dengan E atau F ya. Berarti ini CD, ini berarti CE, CF. Ini udah mentok huruf yang terakhir F, berarti ganti lagi yang C, setelah C itu D. Berarti ini DE ya. Nah, ini yang huruf yang keempatnya kita ganti kedua lagi, ini ganti lagi dengan F, setelah E ya F. Berarti ini DE, ini DF. Terakhir udah mentok ini F, ini ganti yang huruf D-nya dengan setelah D itu adalah E, jadi EF. Sekali lagi, ini Bapak kasih tanda panah ini. Yang gitu mulainya dari sini, dari nomor 15 mundur gitu ya, 15 ini ya, gitu ya, terus gitu ya. Nah untuk grup yang keduanya sisanya ya, sekali lagi ya sisanya ini misalkan nih ya. Ini grup 2-nya adalah AB anggotanya, maka grup 1 ya selain AB itu apa ya? C, D, E, F tentunya gitu. Gitu aja ya. Ini grup yang keduanya anggotanya AC, berarti grup 1-nya yang selain AC, yaitu ini C, D, E, F gitu ya. Itu pula ini
Grup 2 anggotanya AD, ya, berarti grup 1 anggotanya yang selain AD, berarti B, D, E, oh, maaf ya bukan, ini udah jelas ya kalau ini, B, C, E, F ya. Ini kalau ini AD, berarti ini B, C, E, F. D, jawaban kalian ya di kelompok kelompoknya ada yang beberapa orang yang masih banyak yang salah ini ya, antara grup anggota grup 1 dan grup 2 itu banyak anggota yang namanya sama, ya bahkan sini ada A, di sini juga ada A, itu nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin seorang masuk ke grup 1 atau ke grup 2, itu pasti masuknya ke salah satunya, nggak mungkin masuk ke dua-duanya gitu ya. Bisa dipahami ya? Yang masih salah seperti itu ya. Bapak lihat masih banyak yang salah. Sekali lagi, ke 6 anggota ini yang A, B, C, D, F ini harus terdistribusi, harus masuk ke grup 1 atau grup 2. Tidak boleh satu merangkap masuk ke grup 1 atau grup 2. Ya. Oke, untuk yang pertanyaan yang bagian A itu ya, dibagi 2 grup, grup 1-nya 4 orang, grup 2-nya 2 orang. Sekarang untuk pertanyaan yang bagian B, itu grup 1 dan grup 2-nya sama ya, 3 orang 3 orang. Ya, berarti ini kombinasinya ya 3 dari 6 ya. 3 dari 6 hitungannya ini ya. Dapat 20 ya. Ini karena sama ya, berarti hanya satu cara ya. Nah, untuk perinciannya grup 1 dan grup 2 anggota-anggotanya, itu sekali lagi caranya itu ke salah satu grup, nggak usah dua-duanya ya. Nanti grup 2-nya bisa dikosongkan dulu, nanti tinggal tulis anggota yang belum dimasukkan ke grup 1 ya. Oke, misalkan ini grup 1 yang jadi pacuannya, mula-mula yang 3 orang pertama seperti A, B, C. Nah, berarti ini orang yang anggota yang ketiganya yang kita ganti selain C itu ya bisa D, bisa E, bisa F. Ini udah mentok yang F, kita ganti barangnya ke anggota yang keduanya yang B, ganti dengan C ya. Nah, setelah C itu D ya. Nah, selain D ini huruf yang ketiga juga bisa E, bisa F. Ya, jadi ini A, C, D, A, C, E, A, C, F itu lengkapnya. Setelah mentok F berarti kita ganti yang huruf yang keduanya juga C dengan D. Ya, setelah D tentu E ya. Sekali lagi nggak mungkin mundur lagi ke huruf sebelum D, misalkan B ya, atau C ya, misalkan ini D, C atau DB, itu nggak mungkin kalau dalam kombinasi. Selalu unsurnya usahakan harus selalu naik gitu ya kalau dalam abjad itu ya, alfabet itu ya, ke huruf alfabet berikutnya. Ya, kalau permutasi itu bisa bolak-balik, kalau permutasi itu ya, maju mundur ya, naik turun boleh istilahnya ya. Itu kalau permutasi, kalau kombinasi tidak demikian ya. Jadi untuk kombinasi ini yang ke-8 A, D, E lengkapnya, maka huruf yang ketiga selain E itu ganti dengan F. Ya, ini sudah bentuk F, kita ganti yang huruf yang keduanya dengan E. Ya, berarti ini kalau sudah E ya berikutnya adalah F. Nggak mungkin terjadi sebelum huruf E ya, nggak mungkin ke D, yang ini yang huruf ketiganya itu nggak mungkin ke D, C, B, makanya nggak mungkin ya. Karena kalau ke huruf sebelumnya tadi sudah diwakil oleh sudah ada di kombinasi sebelumnya ya. Itu kan ini akan ngomong sekarang ini A, ini E, terus D. Nah, ini A, D ini ya, A di huruf pertama, D di huruf yang ketiga itu sama dengan A, D di sini nih ya, yang ini. Ya, A, D itu kan sudah sama ya. Penyewanya kan hanya 2 unsur dulu ya, kalau yang lainnya ini belum ya, belum muncul ya. Kalau lengkapnya ya jelas beda ya. Nah, ini kombinasi ini sudah mentok ya. Jadi untuk unsur yang kedua ya ini ya, kalau diambil 3 unsur berarti mentoknya gini ya, caranya gini ya. Kalau 3 unsur ya berarti huruf terakhirnya itu F, yang unsur yang ketiganya itu ya. Untuk unsur yang kedua bergerak ke kiri ini, yang tengah ini berarti mentoknya di E, ya di E ya. Nah, untuk unsur yang pertama, huruf yang pertama itu berarti mentoknya di D. Ya, gitu. Jadi yang
E dan F di huruf pertama itu nggak mungkin ya, kurang tepat ya, walaupun boleh saja, cuma nanti perkenalan jadi bingung lah gitu ya. Ada mungkin nanti ada yang diulang ya lebih dari satu kali kombinasinya, atau mungkin ada yang terlewat gitu ya. Terus yang di huruf yang kedua itu nggak mungkin tertulis ada F ya, gitu ya. Itu cara meriksanya demikian ya. Lihat ini kan mentoknya, untuk yang huruf terakhir pasti ini D ya, untuk yang huruf pertama yang huruf ini udah E, yang keduanya F, ini berarti mentoknya yang D, E, F ini terakhir gitu ya. Adapun untuk yang huruf 2-nya ya itu sisanya ya. Seperti ini ya. A, B, C ya isinya berarti D, E, F ya. Ini A, B, D berarti biasanya. Nah, ini sekali lagi ini bukan deh ya, bacanya dari sini C ya, karena kalau ini bacanya dari bawah ya. Yang dekatnya ke nomor yang bawah ke bawah nih, yang berkatnya sini A, B, C ini ya. Nomor 20 ke 11, 10 ke 1 ya. Jadi yang ini bacanya bukan CF yang biru itu ya, tapi ini CEF, bukan DF maaf ya, tapi CF. Ini juga bukan EF, tapi ini CDF. Ini sama dengan ini. Huruf yang keduanya ini, yang bawahnya DF, samanya C. Ya. Oke, itu untuk soal nomor 5. Ya. Ini banyak yang salahnya di sini ya, yang ini ya. Menentukan perinciannya. Bahkan ini ada ABC, ini ABC lagi gitu ya. Itu nggak mungkin satu siswa masuk ke grup 1 atau juga ke grup 2, itu nggak mungkin ya. Ini harus 6 anggota itu harus terdistribusi ke grup 1 atau grup 2 ya. Mungkin dua-duanya. Untuk soal nomor 6, ini karena hanya 2 unsur, walaupun disimpan di nomor 6 itu terhitung mudah, dan saya ingat Bapak itu betul semua ya, karena membuat perinciannya gampang kalau hanya 2 unsur itu ya. Lengkapnya demikian soalnya. Penerapan pada olahraga dalam suatu pelatnas bulu tangkis terdiri dari 7 atlet putra. Nah, misalkan nama-namanya si A sampai G ya. Kemudian 5 atlet putrinya ya itu setelah huruf G itu apa? H, I, J, K, L. Jadi ini kalian harus terampil harus hafal urut abjad alfabet ya. Ditanyakan banyak pasangan ganda yang dapat dibentuk dan tentukan juga perinciannya ya, perincian pasangan ganda tersebut ya. Untuk pertanyaan A adalah ganda putra ya, yang B ganda putri, yang C ganda campuran. Oke, untuk pertanyaan yang A ganda putra ya, ini ada yang putra itu ada 7 atlet ya. Tersedianya diambil 2 ya. Jadi kalau diambil itu berarti kombinasi ya. Tapi kalau disusun 2 ya. Misalkan untuk menempati posisi sebelah kiri, yang keduanya di sebelah kanan ya. Misalkan langsung mengatur strategi ini siapa yang posisi kiri, siapa yang di kanan, itu nanti maksudnya permutasi kalau seperti itu ya. Gitu. Tapi ini kalau ini kan hanya diambil aja, nggak sampai ke disusun ya. Kalau disusun itu kontaknya misalkan siapa yang mau duduk di posisi kiri, siapa yang posisi kanan pertama kali mau main itu ya, mau bertanding gitu ya. Nah itu nanti maksudnya kombinasi ya. Berarti kalau posisi A B dengan BA beda. Tapi kalau ini kan konteksnya adalah diambil ya. Biasanya kalau awal ini ya kadang-kadang bingung antara permutasi dan kombinasi itu ya. Oke, untuk perinciannya nggak sulit kalau hanya 2 unsur itu ya. Ini pasti ini kalau atlet pertama putranya A berarti untuk pasangannya ya berarti dari B sampai G ya. Ini. Kalau atlet putra yang pertamanya adalah B berarti pasangan berikutnya adalah ya tentu tinggal C ke G. Jadi nggak mungkin ke A. Kalau ke A tadi sudah ya. Jadi kalau ini B ini A ya tadi kan sudah. Kalau ganda AB dengan BA kan sama saja. Ya, itulah kombinasi ya. Tapi kalau dibedakan AB, BA itu permutasi. Ya. Misalkan kalau konteksnya di sepak bola misalkan ya ini akan turunkan 2 orang penyerang ya misalkan ya. 2 orang penyerang dari 7 penyerang yang tersedia untuk disimpan di
posisi kiri, penyerang kanan itu permutasi. Ya. Karena diperhatikan urutannya. Yang di kiri A, yang di kanan B beda dengan di kiri si B, di kanan si A itu beda. Ya. Tapi hanya sekedar diambil, diturunkan 2 orang penyerang dengan dari 7 orang penyerang itu kombinasi. Ya. Jadi sekali lagi untuk kombinasi nggak mungkin ke huruf sebelumnya, selalu huruf berikutnya. Ya, untuk unsur berikutnya itu ya. Jadi kalau huruf pertamanya B ya pasti ini huruf berikutnya adalah dari C sampai G ya. C, D, F, G. Nah kemudian setelah B ini hurufnya ada C, berarti dipasangannya ya dengan dari setelah C itu apa D, D sampai G ya dan seterusnya ya. Untuk hitungannya semuanya betul lah ya. Kombinasi gampang itu ya. Untuk atlet 5 atlet putri juga sama untuk ganda putri ya. Seperti itu ya. Berarti kalau yang sudah diambil H berarti pasangannya ya dari I, J, K, L. Ya. Kalau atlet pertamanya I, berarti pasangannya dengan J, K, L. Ya. Sekali lagi nggak mungkin dipasangkan dengan huruf sebelumnya. Untuk pertanyaan yang terakhir yang C, ini yang campuran. Nah ini campuran ada dua cara ya kalau untuk campuran. Bisa pakai kombinasi ya, 7 atlet putra diambil 1 orang ya, karena ganda putra itu ya, ganda campuran itu 1 atlet putra, 1 atlet putri, berarti kombinasi ini 1 dari 7 ya, dikalikan dengan aturan perkalian kombinasi 1 dari 5 yang atlet putri itu ya, hitung dapat nanti 7 kali 5, 35, atau dengan menggunakan langsung aturan perkalian ya. Aturan perkalian ya. Ini setiap atlet putra dipasangkan setiap atlet putri ya. Maka dapatlah jadi ganda campuran ya. Berarti ini 7 kali 5 ya gitu. Oke, itu pembahasan soal yang tugas kelompok. Mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Di sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya sudah Bapak jelaskan ulang dan disederhanakan, khususnya untuk lebih meyakinkan itu perinciannya ya, dari dengan rumus dulu ya, hitungannya ada berapa kombinasi, terus perinciannya betul nggak ada sekian gitu ya. Itu sudah Bapak jelaskan untuk yang kedua kalinya, dan bahkan kalau dengan diperinci dengan beberapa contoh soal itu sudah berapa kali diulang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya ya, silakan kalian pelajari ulang video pembelajaran yang telah Bapak sharekan. Kalau ada pertanyaan yang kurang ngerti di menit keberapa, detik keberapa, boleh kalian tanyakan ya. Langsung di grup aja, nggak usah japri ya, langsung di grup. Ya, nanti akan Bapak coba ya. Jelaskan juga seperti kemarin, kalau ada sekira soalnya yang terlalu rumit, Bapak akan sederhanakan ya, supaya lebih dipahami. Itu aja dari Bapak ya, mohon maaf apabila ada kekurangannya, kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi yang Bapak sampaikan banyak manfaatnya, khususnya dalam pelajaran matematika peminatan ya. Umumnya lebih jauhnya dari ke penerapan ini, karena terkait dengan penerapan ya, hampir semua bidang memerlukan ilmu ini ya, kombinasi ya, kaidah pencacahan. Itu aja, terima kasih, mohon maaf segala kekurangannya dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.